Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Zara Agustin. Di sini saya baru magang hari pertama di Bimba AIO di Nusa Loka. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari tema kurikulum dasar ke-1. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari fun learning? Fun learning itu sendiri merupakan proses belajar yang menyenangkan bagi anak, dan proses belajar yang dilakukan dapat memberikan sebuah rasa senang, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi anak sendiri. Tidak boleh sedikitpun anak merasa terpaksa dalam melakukan kegiatannya. Motivator harus mampu memberikan pengalaman yang sangat positif bahwa belajar itu menyenangkan, sehingga anak merasa senang, tertarik, dan bersemangat untuk belajar. Pertanyaan kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena anak itu harus merasakan kesenangan dan kebahagiaan saat belajar, dan tidak adanya paksaan. Itu mengapa harus menggunakan fun learning. Kegiatan belajar yang menyenangkan membuat anak merasa ingin belajar terus-menerus dan ingin mencari tahu. Pertanyaan ketiga, apa tujuan dari fun learning? Tujuan dari fun learning itu sendiri untuk menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Anak jadi mau belajar karena keinginannya sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang dewasa atau motivator atau orang tuanya. Jadi kegiatan belajar secara menyenangkan membuat anak merasa bahwa belajar itu bukanlah beban. Jadi belajar itu bukan sebuah tuntutan, tapi sebuah hal yang harus kita pelajari agar belajar kita jadi menyenangkan. Caranya itu dengan menggunakan metode fun learning. Pertanyaan keempat, apa hukum fun learning di Bimba? 100% menyenangkan agar minat belajarnya tumbuh terus dan menggelora. Kenapa? Karena fun learning itu tadi pertama dijelasin, karena fun learning itu konsep belajar yang sangat menyenangkan, membuat anak tidak merasa terpaksa. Jadi 100% belajarnya itu full menyenangkan, membuat anak merasa nyaman dan tertarik untuk terus belajar, untuk menggali rasa semangat dan menggelora di dalam dirinya. Siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? 5. Motivator. Alasannya untuk merasakan senang itu motivator dan anak-anak, dengan adanya fun learning, anak jadi mengulangi kegiatan bermain modul belajar dan tumbuh minatnya. Jadi ketika anak merasa fun learning, ketika motivator merasa fun learning, jadi anak ikut terbawa merasa belajar itu emang menyenangkan gitu. Dan kita harus membuat belajar itu terasa menyenangkan dengan cara mengulangi belajar modul. Selanjutnya, siapa yang harus menciptakan fun learning? Sebutkan alasannya. Motivator. Alasannya, motivator harus menciptakan suasana yang fun learning, terutama di dalam kelas. Jika anak itu sudah merasa belajar itu menyenangkan, maka anak akan mengulanginya sendiri, mau di rumah, mau dimanapun itu. Dan ketika kita berangkat ke Bimba, dan di saat kita lagi sendiri, kita merasa belajar itu bukan suatu paksaan, dan tidak ada paksaan, dan niatnya mau sendiri dan belajar dengan minat 100% dengan menyenangkan. Bagaimana cara menciptakan fun learning? Gimana cara menciptakannya? Dengan cara belajar menyenangkan itu dengan cara kita berdialog gitu, terus dengan cara kita bercerita kepada sang anak. Jadi belajar itu jadi ngerasa ya menyenangkan banget gitu, dengan cara kita bernyanyi, suka gembira, terus mendongeng, kita dongengin tentang kancil misalnya, terus bermain modul gitu. Yang ke-8, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Caranya itu mengevaluasi dengan cara kita lihat sikap dan ekspresi yang ditunjukin sama anak itu. Yang kedua, anak mungkin menunjukkan sikap senang, semangat, dan antusias melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Motivator menikmati proses pembimbing anak dalam kegiatan bermain sambil belajar di Bimba AIUL. Pertanyaan ke-9, apa dampak yang terjadi bila proses belajar itu menyenangkan? Dampak yang terjadi biasanya itu anak jadi merasa kegiatan yang dilakukan itu
menyenangkan dengan cara bermain modul, mewarnai, bernyanyi gitu, bermain dengan teman-temannya, dengan motivator juga. Yang kedua itu anak akan mengulang seperti bermain bacaan seperti B A ba, M ama mama. Jadi P apa pa. Jadi kayak diulang-ulang terus, anak jadi merasa proses belajar itu jadi lebih menyenangkan. Jadi nggak ada paksaan juga dari si anak itu. Terus anak akan mengekspresikan wajahnya atau mengekspresikan dia senang atau enggak dengan kegiatan itu. Jadi karena anak kecil itu kan gak bisa bohong ya, kalau dia udah ngerasa belajar itu tidak menyenangkan, dia akan menunjukkan ekspresi seperti bosan dan lain-lain. Dan selain itu anak itu juga kan gak bisa dibohongin gitu. Kalau dia ekspresinya bahagia, dia akan kelihatan bahagia, dia akan kelihatan senang, dia akan kelihatan tidak tertekan, dia tidak merasa belajar itu adalah sebuah keharusan atau runtutan yang lain gitu. Jadi belajar itu membuat anak itu merasa belajar sambil bermain itu lebih menyenangkan dengan proses metode fun learning ini. Nah, selanjutnya nomor 10. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan anak merasa belajar itu tidak menyenangkan, dia akan menjadikan belajar yang dia lakuin atau kegiatan yang dia lakukan itu ada beban buat dia. Dia ngerasa belajar itu beban gitu, seperti runtutan, seperti kita melakukan sesuatu atau aktivitas yang sebenarnya kita nggak suka. Ya jadinya kita ngerasa itu adalah beban buat kita, padahal enggak kan gitu. Dan kita jadiin belajar itu bukan belajar tapi membimbakan gitu. Kayak kita memotivasi anak agar anak itu mau agar anak itu senang untuk belajar bermain dan belajar baca modul, menulis, berhitung. Terus anak terpaksa belajar, merasa beban, merasa bosan dan tidak mau mengulang yang telah diajarkan. Ya kalau kita merasa proses belajar itu tidak menyenangkan, kita yang orang dewasa aja kadang kalau ngerasa pelajaran itu nggak menyenangkan, kita merasa bosan kan sama pelajaran yang kita pelajarin. Kita merasa seperti terpaksa gitu untuk melakukan belajar itu, terus merasa bosan banget gitu, kayak kita nggak suka nih belajar, jadi kita ngerasa bosan kalau pelajaran itu nggak menyenangkan ya kan. Terus kita nggak mau ngulang, nggak mau dipelajarin lagi apa yang udah kita pelajarin gitu di sekolah misalkan, atau di bimbel gitu, seperti anak-anak usia dini gitu. Misalkan kalau dia merasa pelajarannya itu beban buat dia cepet ngerasa bosan. Apalagi kan anak kecil itu punya sifat yang bosenan ya, cepet bosen, cepet ngerasa kayak bosen banget gitu, nggak mau ingin belajar lagi, nggak mau diulang lagi belajarnya. Jadi itu ngebuat proses belajar dia tuh ngerasa nggak seneng gitu, nggak semangat, nggak tahu harus kayak gimana. Terus anak lebih suka bermain game sehingga malas belajar. Iya, kalau proses belajar itu nggak menyenangkan, anak lebih lebih ke game. Dia akan lebih fokus untuk bermain game sehingga dia tidak belajar. Itu yang membuat proses belajar tidak menyenangkan itu karena dia sangat suka bermain game. Kalau misalkan pelajaran kita pelajarin itu nggak menyenangkan, nggak asik, nggak seru gitu, nggak santai gitu misalkan, terus nggak mau sabar gitu, ya kita ngerasa cepet bosen, terus ngerasa beban, ngerasa tuntutan gimana dari guru atau dari motivator. Terus ditambah lagi anak jadi terpaksa untuk ngelakuin sesuatu kayak belajar, dia jadi ngerasa terpaksa gitu ngelakuin hal itu. Terus anak akan menjadi generasi yang benci belajar. Iya, jadi kalau misalkan kita ngerasa yang kita pelajarin atau kita belajar ngerasa yang kita nggak senang gitu, nggak menyenangkan dari cara guru itu menyampaikan atau motivator itu menyampaikan, kita akan merasa diri kita ini nggak suka belajar gitu. Dampaknya tuh banyak, jadi kita merasa kayak menjadi generasi yang sangat membenci itu belajar, ilmu pengetahuan gitu. Jadi kita merasa kayak udahlah, gue nggak suka sama pelajarannya misalkan gitu. Aku nggak suka sama pelajarannya sama miss ini mah kayak gini gitu, nggak seneng, nggak tertarik gitu. Karena kita nggak bisa membuat belajar itu jadi menyenangkan buat si anak. Jadi kita ngerasa kayak
ya beban gitu. Jadi anak tuh jadi malas untuk belajar, jadi nggak suka belajar gitu sih. Oke, kita lanjut part B. Jawablah pertanyaan mengenai metode small system step system di bawah ini. Apa pengertian small step system? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Motivator harus memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan kemauan masing-masing dari anak. Jadi metode ini atau small step system itu proses belajar yang secara bertahap. Jadi kita sebagai motivator harus memberikan sebuah kegiatan yang sesuai dengan kemampuan si anak. Misalkan anak ini maunya menulis, berarti kita harus kasih menulis. Jadi kita lihat kita lebih ke prosesnya secara bertahap satu persatu, lama-lama ke atas, lama-lama setiap kali dia udah bisa menguasai modul, kita akan menaikkan ke modul selanjutnya. Kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap, small step system? Karena dalam proses belajar itu yang dilakukan itu anak tidak mengalami kesulitan saat belajar, merasa dirinya tidak terbebani dengan adanya belajar yang berat. Dengan begitu belajar terasa menyenangkan gitu. Dengan adanya small step system ini, dengan cara bertahap, kita ngerasa belajar itu bukan suatu beban atau kita merasa tidak sulit gitu untuk belajar gitu. Dengan begitu belajar terasa menyenangkan gitu. Kalau kita merasa kesulitan, kita akan jadi itu beban kan gitu. Kalau misalkan kita ngerasa belajar itu terasa menyenangkan, kita nggak akan menganggap ini akan menjadi suatu kesulitan atau beban belajar gitu. Nomor 3, apa tujuan small step system? Tujuannya itu agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Semua anak harus merasa senang, bahagia, dan dapat menikmati kegiatannya, karena tidak mungkin menyenangkan jika tidak bertahap. Jadi adanya tujuan small step system ini atau bertahap, jadi proses belajar anak itu terasa menyenangkan gitu. Dengan adanya menyenangkan, proses belajar menyenangkan kan jadi ada rasa dapat tercipta rasa senang di dalam diri anak itu. Dan semua anak itu yang belajar harus merasa senang, bahagia, dan dapat menikmati kegiatan yang dia lagi pelajari. Kayak misalkan dia bermain sambil belajar, atau dia sedang bimba. Kita motivator membimbakan anak didiknya gitu dengan secara bertahap gitu. Karena dari tujuannya itu udah terlihat gitu. Yang dilihat itu proses belajarnya itu. Proses belajarnya itu harus menyenangkan, bukannya kita harus bikin anak tuh ngikutin dia ngikutin kita, bukan, tapi kita yang harus ngikutin kemauan dan kemampuan dari si anak itu. Nah, nomor 4, bagaimana cara motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Cara agar motivator dapat mewujudkannya itu dengan cara proses belajar small system, dengan cara kita membimbing sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Jadi setiap anak itu kan mempunyai kemampuan dan kemauan yang berbeda-beda. Jadi motivator itu harus mengetahui kemauan anak itu di mana, kemampuan dia tuh sampai mana gitu. Jadi jangan membuat anak ngerasa kayak belajar itu terbebani, tapi dengan adanya small step system, dengan cara bertahap, proses belajarnya itu harus menyenangkan buat semua anak dan mengikuti kemauan serta kemampuan dari anak itu. Kita tidak bisa memaksakan anak untuk belajar, jadi dia akan merasa belajar itu tidak menyenangkan dan tidak akan bertahap kalau dia merasa seperti itu. Nah, motivator harus mengetahui di mana kemampuan masing-masing anak didiknya, sehingga dapat memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuan dari anak didiknya. Kita tidak boleh memaksa anak didik kita untuk ngelakuin sesuatu yang bukan kemampuan dia atau kemauan dia. Itu nantinya akan membuat anak itu merasa belajar itu tidak menyenangkan dan tidak ada small step system secara bertahap. Pertanyaan kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Proses belajarnya itu bertahap, karena kan dari pertanyaannya juga
dampak yang terjadi bila prosesnya dengan small system secara bertahap. Jadi anak itu akan mengalami proses belajar yang secara bertahap gitu, ikutin alurnya gitu. Terus yang kedua itu sesuai dengan kemampuan anak gitu. Kita harus ngikutin kemampuan anak, karena tidak semua anak itu mempunyai kemampuan yang sama dan kemauan yang sama, karena semua anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan anak satu dengan lainnya. Misalkan anak satunya itu udah bisa membaca, yang satunya belum bisa, kita menyamakan yang tidak bisa dengan yang bisa, itu tidak bisa. Jadi kita menggunakan di Bimba ini menggunakan small step system dengan cara proses belajar yang menyenangkan dan secara bertahap dan menyenangkan gitu, agar belajarnya tidak bosan, semakin bersemangat. Jadi kita membuat anak didik kita merasa belajar itu bikin semangat gitu. Mau dia di Bimba, mau dia di rumah, dia ngerasa belajar itu semangat buat dia gitu. Terus yang ketiga itu akan selalu tertarik dengan permainan di dalam kelas dan anak tidak mau duduk tenang gitu. Dampak yang terjadi akan selalu tertarik dengan permainan yang di dalam kelas. Jadi permainan apapun di dalam kelas itu bermain sambil belajar dengan cara bertahap. Selain itu belajar proses itu menyenangkan, membuat anak menjadi lebih semangat, dan kita sebagai motivator harus mengetahui kemampuan dan kemauan dari si anak itu. Kita jangan memaksakan anak itu harus seperti temannya, yang tidak. Kita itu harus melihat tahapan dan proses dari anak itu. Selanjutnya, yang terakhir, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small system? Anak tidak mau bertahap, jadi dia tuh kayak ngerasa belajarnya itu nggak mau bertahap. Jadi dia ya acak-acakan lah ya, nggak mau bertahap-tahap. Terus anak ngerasa ya cepet bosen, dia ngerasa aduh bosen banget gitu, aduh mau ngapain ya biar nggak bosen, cara belajar biar menyenangkan gimana ya, dengan cara small step system itu, dengan cara bertahap. Kalau nggak bertahap, anak akan merasa ya cepet banget bosen, ngerasa pengen pulang, dan ngerasa kayak belajar itu bukan menyenangkan, jadi kayak dibikin beban sama dia gitu. Nah, sekian dari saya, Bunga Zara Gustin, magang di hari pertama dengan menjawab pertanyaan tema kurikulum dasar ke-1. Mohon izin jika ada salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari magang Bimba Nusa Loka AIOEO, Bimba AIOEO Nusa Loka, Tangerang Selatan, Serpong, Langkong, Gedong Timur. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, sudah bersedia untuk menonton sampai habis. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam saya berucap atau menjelaskan, saya mohon maaf, karena saya hanyalah manusia biasa yang banyak salahnya dalam berbicara atau menyampaikan, kadang belibet dan kadang suka tidak mudah dimengerti bahasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.